teman-teman. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Baik, sesi tanya jawab untuk kelompok 10 saya buka. Silakan yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand-nya. Baik, kepada Alda, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Amar selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan presentasi materi yang sebelumnya sudah dipresentasikan di YouTube. Jadi, saya melihat dari materi yang sudah dijelaskan di YouTube, pada bagian teori ekuitas dijelaskan bahwa kompensasi yang diberikan harus sebanding dengan kinerja gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak sih kelompok ini tuh memberikan contoh bagaimana perusahaan bisa menilai dan melihat seberapa besar pegawainya berkontribusi di perusahaannya. Nah, kemudian jika nih ya ada karyawan yang merasa kurang dengan kompensasi yang diberikan, bagaimana sikap dan tindakan perusahaan menanggapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Khairunisa Salsabila. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih kepada Amar atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabila, saya berasal dari Prodi Manajemen Kelas C. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya yaitu pada subbab teori pemaksaan, di mana pada presentasi yang dilakukan menjelaskan adanya teori pemaksaan tersebut, yaitu pemaksaan positif dan juga pemaksaan negatif. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa saja hal yang menjadi pertimbangan terciptanya teori pemaksaan, baik pemaksaan secara positif maupun pemaksaan secara negatif. Lalu, selain untuk memotivasi para pekerja, sebenarnya teori pemaksaan ini tujuan lainnya untuk hal apa saja bagi para karyawan dan juga staf lainnya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Ade Rizky untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Ade Rizky Sabiha dari Manajemen Kelas C, izin bertanya mengenai jelaskan beberapa metode yang akan meningkatkan kepuasan kerja dan memotivasi karyawan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon memberikan kami waktu sebentar, kami ingin diskusi bersama.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan jawab pertanyaan dari Alda, cara untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja karyawan. Di sini ada satu, mengukur produktivitas karyawan secara kuantitatif. Penilaian kinerja pegawai yang pertama yaitu dengan mengukur kuantitasnya. Anda bisa melihat dari seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan dalam periode tertentu, misalnya setiap hari maupun setiap jamnya. Tak hanya produk, tapi bisa berupa deadline kerja. Seberapa cekatan seseorang dalam menyelesaikan deadline secara tepat waktu juga bisa menunjukkan tingkat produktivitasnya. Yang kedua ada feedback 360 derajat. Penilaian kinerja karyawan selanjutnya adalah feedback. Dengan feedback ini tak hanya terbatas secara dua arah dari atasan dan bawahan, tapi bisa juga dari teman-teman kerja karyawan tersebut gitu. Jadi kita bisa meminta feedback dari orang lain juga. Yang ketiga, jika itu perusahaan adalah perusahaan jasa, kita juga bisa mencari penilaian itu dari pelanggan. Biasanya kan kalau kita kayak Gojek atau Grab gitu, kita kan dikasih itu kan kayak penilaian buat drivernya atau drivernya itu gimana feedbacknya, gimana kerjanya mereka. Jadi kita bisa tahu kinerja mereka dari feedback dari pelanggan juga. Terus untuk pertanyaannya yang kedua, jika karyawan tidak puas dengan kompensasinya, bagaimana sikap dan tindakan perusahaan? Menurut saya gini, perusahaan harus mengaudit kembali kompensasi yang sudah diberikan kepada karyawannya, karena jika karyawan merasa kurang puas dengan kompensasinya, maka pasti ada alasannya. Begitu juga sebaliknya, jika karyawan mendapatkan kompensasi yang tidak memadai, bisa jadi hasil kerja dia juga belum memuaskan bagi perusahaannya. Seperti itu. Bagi Alda, apakah jawabannya sudah jelas? Tes, apakah Alda masih di ruangan Zoom? Oh, masih, maaf tadi jaringannya agak sedikit keluar masuk. Untuk untuk jawabannya saya sudah merasa puas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Kurang lebihnya seperti ini. Pertanyaan adalah, apa saja yang menjadi pertimbangan terciptanya teori pemaksaan, baik itu pemaksaan secara positif maupun secara negatif. Lalu, selain motivasi para pekerja, apa tujuan lain dari teori pemaksaan ini untuk para karyawan? Jadi, menurut kami, ini asumsi ya, karena ini kan sebuah teori ya. Jadi suatu teori pemaksaan ini tercipta atas pertimbangan dari psikologi manusia itu sendiri. Misal contoh seperti ini. Manusia kalau jika mendapat suatu hal yang positif, maka manusia itu akan semakin senang dan semakin semangat dalam kinerjanya. Seperti dikasih reward, dikasih promosi jabatan, atau dikasih pesangon yang lebih tinggi. Nah, itu sama pula jika yang untuk pemaksaan negatif. Contohnya pemaksaan negatif itu manusia pasti secara naluri akan melakukan atau mengerjakan sesuatu bila mereka mendapat suatu ancaman atau teguran atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti misalkan kita mengerjakan sesuatu harus mencapai deadline.
kalau melebihi deadline, maka kita akan mendapatkan teguran dari atasan. Nah, makanya itu menjadi motivasi kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kalau untuk tujuan lain selain motivasi karyawan, menurut kami salah satunya yaitu membentuk karakter para karyawan yang bekerja agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah mengedepankan kedisiplinan para karyawan. Yang ketiga adalah menjadi contoh yang baik bagi sesama rekan karyawannya. Oke, untuk itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah Salsa sudah merasa puas dengan jawaban kelompok kami? Baik, terima kasih. Sudah merasa puas. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Metode yang akan meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Untuk memotivasi karyawan, yaitu membangun lingkungan kerja yang menyenangkan, memberikan bonus atau reward. Yang ketiga itu membangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. Yang keempat, terbuka terhadap masukan. Yang kelima, membuat program training untuk meningkatkan potensi karyawan. Dan yang terakhir, keenam, melakukan kegiatan outing untuk mengeratkan hubungan antar karyawan. Dan untuk metode meningkatkan kepuasan kerja, yaitu menyediakan lingkungan yang baik bagi karyawan. Yang kedua, memberikan pelatihan pada karyawan. Yang ketiga, memberikan fasilitas yang mendukung. Yang keempat, berikan dukungan bila karyawan memberikan suatu ide atau untuk perusahaan. Yang kelima, berikan tujuan dan target sesuai kemampuan. Yang terakhir, terima saran dari karyawan. Untuk Ade, apakah puas dengan jawabannya? Puas. Baik, terima kasih Udin untuk jawabannya. Baik, mungkin sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua teman-teman yang bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Naya. Baik, terima kasih telah membuka sesi jawab dan menutupnya. Mari kita lanjut ke kelompok setelahnya, kelompok chapter 11. Kepada kelompok chapter 11, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 tentang chapter 11. Mungkin kalian udah nonton videonya, jadi di sini saya sebagai moderator untuk sesi tanya jawab ya. Sebelumnya mungkin belum ada yang tahu siapa aja anggotanya. Yang pertama itu ada Ilhan Kurniawan, yang kedua ada Ade Rizky Syabiha, yang ketiga ada Ajeng Hartanti Putri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk sesi tanya jawab. Mungkin yang mau nanya boleh raise hand terlebih dahulu, baru saya persilahkan untuk bertanya. Yuk, yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Iya, alhamdulillah banyak yang nanya, ada 3 orang ya. Yang pertama kali aja nih, ada Julian Aldi. Yuk, Julian Aldi dipersilahkan. Oh iya, makasih Ardi. Gue mau nanya nih, kan di PP Tool kan ada nih kayak tentang keterampilan karyawan gitu. Nah, gue mau nanya dong, gimana sih caranya perusahaan buat ningkatin keterampilan karyawan-karyawannya? Makasih. Oke, Julian. Cukup ya, Julian, untuk pertanyaannya. Iya.
Oke, untuk pertanyaan kita tampung dulu ya teman-teman. Langsung aja ke penanya kedua, yaitu ada Muhammad Rafli. Dipersilahkan. Oke, Ardi, makasih ya. Gue pengen nanya nih, kan saat ini masih banyak perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan, karena mereka beranggapan bahwa perusahaan bukanlah sekolah, melainkan mereka memerlukan tenaga yang terampil atau tenaga yang siap kerja. Nah, pertanyaan gue, menurut kelompok lu, setuju atau enggak dengan pernyataan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Rafli. Langsung aja ke penanya ketiga, itu ada Namira Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ardi atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Namira Putri Rinjani dari Manajemen C. Saya izin bertanya, apa aja sih hal-hal yang nanti harus dipersiapkan untuk kita saat akan menghadapi wawancara kerja? Terima kasih. Itu aja Namira. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih. Baru tiga nih yang nanya nih. Ayo, yang mau nanya lagi. Dipersilahkan deh. Siapa tuh? Ada Michelle Natali, yuk dipersilahkan Michelle. Baik, Ardi, makasih atas kesempatannya. Saya Misal Natali, izin bertanya. Di bagian PPT kan ada yang tentang rekrutmen. Nah, menurut pendapat kelompok kalian, gimana sih tentang rekrutmen saat ini tuh yang banyak pakai orang dalam, pakai calo gitu-gitu? Itu aja. Makasih. Jadi maksudnya gimana tanggapan kelompok kami gitu ya tentang rekrutmen yang pakai orang dalam gitu-gitu ya? Iya. Oke, Michelle. Terima kasih, Michelle. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi ya, dipersilahkan. Yang banyak, nggak apa-apa ya, nanya yang banyak. Oke, sebaiknya kayaknya udah nggak ada lagi nih ya yang mau tanya ya. Cukup 4 orang aja nih yang mau nanya nih. Oke, dari kelompok kami minta waktu beberapa menit ya untuk menjawab, mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Kalau yang mau nunggu sambil nunggu boleh silakan ditonton ulang video kami ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham boleh ditonton kembali ya. Linknya udah dikirim di grup masing-masing. Kami minta waktunya sebentar ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menunggu ya. Saya di sini kembali lagi dengan menyiapkan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Untuk yang pertama, mungkin kita langsung aja ya. Yang ingin menjawab nih kayaknya Ilhan Kurnian udah langsung on cam aja nih. Udah siap nih kayaknya Ilhannya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih buat Ilhan Kurniawan dipersilahkan. Baik, terima kasih Ardi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Namira tentang pertanyaan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan jikalau kita melakukan interview. Baik, dari pertama yang harus kita siapkan itu ada penampilan ya, mulai dari rambut. Nah, bagi perempuan yang berambut panjang mungkin bisa dikuncir. Terus bagi perempuan yang menggunakan kerudung mungkin rambutnya jangan sampai keluar dan lain semacamnya. Nah, penampilan itu merupakan awal dalam melakukan sebuah interview karena penampilan itu yang bakal dilihat pertama kali oleh para human resource untuk menilai kepribadian kita. Nah, itu bisa dinilai dari penampilan kita dan juga biasanya kuku. Nah, kalau kuku kaki kan nggak bakal mungkin ya, jadi pasti kuku tangan. Nah, kuku tangan itu biasanya juga bakal diperhatikan tuh, jangan sampai kuku kalian panjang ataupun kotor. Baik, lalu selanjutnya, biasanya kalau misalkan kita lagi nggak corona sih, berdasarkan pengalaman yang sudah saya pernah alami, itu dia bakal berjabat tangan sebelum kita duduk. Nah, itu berjabat tangannya tuh kita juga harus benar-benar di-shake gitu tangannya, jangan cuma hanya bersentuhan doang. Nah, karena itu dapat mengartikan kalau misalkannya kita itu siap gitu untuk melakukan interview. Nah, lalu dalam melakukan sesi pertanyaan, yang pertama kita harus pede. Nah, kita pasti juga harus mempersiapkan tuh jawaban-jawaban yang mungkin akan dilontarkan oleh
interviewer tersebut. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kontak mata, karena kontak mata itu penting. Nah, karena kenapa kontak mata itu penting? Karena itu menunjukkan bahwa kita tuh aware gitu loh sama interviewernya. Nah, ada tips nih kalau misalkan kalian ntar interview nih untuk ke depannya, kalau misalkan kalian ragu untuk kontak mata dengan interviewersnya, itu hal yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara kalian lihat aja jidatnya. Jadi nggak harus benar-benar ngeliat matanya, tapi kalian lihat jidatnya. Biasanya itu hal yang bisa dilakuin untuk mengurangi kegrogian kita dalam melakukan interview. Nah, dalam menjawab pertanyaan juga, kita jangan terlalu banyak membuat interviewernya menunggu. Jadi kita jawab aja sebisa kita dan kita maksimalkan, makanya di hari-hari sebelumnya kita harus cari tahu tuh perusahaan yang ingin kita ajukan untuk posisi itu dia perusahaan seperti apa. Kita harus sudah mulai mengorek informasi sebelum kita melakukan interview. Baik, seperti itu. Lalu sepertinya hal-hal tersebut sangat penting ya untuk diperhatikan karena hal-hal tersebut dapat menentukan kita bakal bisa lolos atau enggaknya dalam menempati posisi yang ingin kita ajukan. Seperti itu. Baik, cukup menurut saya jawabannya. Semoga memuaskan, Namira. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ilhan atas jawabannya. Ini gimana nih buat Namira nih jawabannya? Atau ada yang masih kurang nih, Namira? Udah puas. Baik, makasih Ilhan. Makasih Ardi. Iya, sama-sama Namira. Mungkin Terima ada kasih yang kembali, Namira. Mungkin nih teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, dipersilakan aja nih kalau ada yang mau menanggapi, ada yang mau menyanggah jawaban Ilhan atau mau menambahkan, dipersilakan aja nih kalau ada yang mau menambahkan. Baik, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja nih ke penjawab kedua, yaitu ada Ajeng Hartanti Putri. Gimana nih? Ajeng udah siap, Ajeng? Sudah, Ardi. Baik, kepada Ajeng dipersilakan. Baik, terima kasih Ardi atas waktunya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aping atau Rafli. Di sini Rafli menanya, saat ini masih banyak perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan karena mereka beranggapan perusahaan bukanlah sekolah, karena mereka memerlukan tenaga terampil siap pakai. Di sini Rafli menanyakan, setujukah kelompok kami tentang pendapat itu? Saya ingin menjawab, saya tidak setuju karena pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Oleh karena itu, dengan profesional seorang karyawan, maka perusahaan dapat meningkatkan performanya baik dari segi penjualan ataupun segi pengelolaan sumber daya manusia, sehingga menjadikan perusahaan dapat berkembang lebih luas dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Sudah cukup jawaban dari saya kembalikan kepada Ardi. Baik, terima kasih Ajeng, jawaban yang luar biasa. Gimana Mas Rafli, apakah sudah cukup atas jawabannya? Oke, sudah. Makasih Ajeng, Happy Kyowo. Oke, kan enak gitu ya kalau penanya dan penjawab memberikan sesuatu yang inovatif di dalam diskusi ini. Langsung aja kita nggak usah terlalu lama ya, kita ke penjawab ketiga, itu ada Ade Rizky Syabiha. Ade, udah siap Ade? Iya, Pak Ardi. Oke, langsung aja dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Julian Aldi, yaitu bagaimana pihak perusahaan mengembangkan keahlian karyawannya. Jadi di sini terdapat 5 poin cara mengembangkan keahlian karyawan, yaitu yang pertama ada keahlian teknis, keahlian dalam mengambil keputusan, keahlian dalam melayani pelanggan, keahlian dalam keselamatan, dan yang terakhir yaitu keahlian dalam hubungan antar manusia. Baik, segitu saja. Semoga puas.
Baik, terima kasih Ade atas jawabannya. Gimana nih, Mas Julian, apakah udah cukup? Oh iya, mantap Mas, cukup. Oke, mantap. Oke, karena tadi ada 4 pertanyaan ya, dan 3 rekan saya yang lain sudah menjawab. Kalau gitu saya akan menjawab pertanyaan terakhir tuh, pertanyaan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Itu ada pertanyaan dari Michelle, gimana sih tanggapan dari kelompok saya gitu, kelompok kami tentang tentang rekrutmen yang pakai orang dalam gitu ya. Kalau nggak salah, ya setahu saya rekrutmen orang dalam itu termasuk namanya itu nepotisme ya. Nepotisme itu kayak suatu perbuatan di mana seseorang yang memiliki kedudukan memilih saudara atau teman akrabnya dalam suatu pekerjaan bukan karena kemampuannya. Contohnya yang paling gampang deh, ada seorang manajer gitu mengangkat dan menaikkan jabatan seseorang karena mungkin orang itu tuh saudaranya atau teman akrabnya gitu, bukan karena kompetensinya. Nah, nepotisme ini yang seperti kita ketahui itu perbuatan yang sangat merugikan banyak pihak gitu ya. Dan cuma nguntungin orang-orang tertentu aja. Banyak juga nih orang yang udah kerja keras untuk perusahaan, namun belum juga dipromosin ke jabatan yang lebih tinggi gitu. Sedangkan atasan memilih orang-orang yang itu bisa dibilang kerabat atau teman dekatnya gitu untuk menepati jabatan tersebut. Pasti aja menurut kelompok kami itu perbuatan yang sangat merugikan gitu bagi si pekerja ataupun bagi perusahaan itu sendiri. Itu aja sih jawaban dari saya. Gimana Mbak Michelle, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Ardi. Makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin ada nih yang mau menanggapi tentang pertanyaan Michelle, karena ini kan pertanyaan umum ya. Siapa orang pasti menduga-duga kayak gini. Mungkin ada yang mau menanggapi? Boleh saya menanggapi? Iya, boleh. Langsung aja, Mas Kisko. Sekaligus kelompok ini juga menjawab ya. Iya. Nah, kalau misalkan faktor orang dalam itu adalah salah satu. Maaf Mas Kiko, boleh sebut nama dulu, nama dan dari kelompok berapa? Mohon maaf, sebelum itu nama saya Kisko Bintang Maesa. Saya dari manajemen C, kelompok 2, chapter 10. Sini saya mau menanggapi pertanyaan Michelle. Kalau semisalkan faktor orang dalam ini adalah salah satu faktor doang misalkan, tapi dia tuh berkompetensi, mempunyai skill, jadi relasi itu hanya salah satu faktor doang dong. Jadi gitu gimana tuh? Itu pertanyaan ya, Mas Kisko? Ya, ini sebagai pertanyaan juga sih, selain nanggepin. Pertanyaan sekaligus tanggapan. Oke, kalau gitu karena saya tadi udah menjawab ya, mungkin ada orang lain nih yang mau menjawab yang lebih berkompeten. Boleh Ardi buat bantu jawab. Oh iya, Mas Ilhan boleh masuk aja, Mas Ilhan, dipersilakan. Jadi kalau misalkan tadi katanya Kisko itu kan salah satu faktor aja ya untuk itu. Nah, tapi biasanya tuh kebanyakan kalau misalkan kita lihat fenomena-fenomena yang ada di Indonesia itu orang dalam itu terlalu mendominasi. Jadi tidak ada kesetaraan antar sesama pekerja walaupun kompetensinya memang mungkin dia miliki, tapi berdasarkan orang dalam itu dia bisa ngelewatin tuh persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, walaupun kita menggunakan orang dalam dan juga mempunyai kompetensi, itu menurut saya pribadi itu nggak adil antar sesama para pencari pekerja yang lainnya. Di mana orang dalam itu, seperti yang saya bilang, terlalu mendominasi karena mereka bisa melakukan atau menempati posisi tersebut tanpa harus melakukan persyaratan-persyaratan yang sudah dilakukan. Mungkin bisa tuh nggak usah dicek lagi, jadi asal dilolos-lolosin aja, walaupun kompetensinya memang mungkin dia miliki. Nah, oleh karena itu, menurut saya itu kurang bijak karena adanya ketidaksetaraan dan juga diskriminasi terhadap sesama pencari kerja. Nah, makanya kalau misalkan seperti itu, seharusnya itu bisa lebih diminimalisir ya. Terus juga ada sekarang tuh kayak misalkan saudara-saudara gitu, nggak boleh tuh kerja satu kantor. Mulai ada peraturan-peraturan seperti itu. Udah cukup lama sih sebenarnya, tapi kurang terjalankan di negara kita Indonesia. Seperti itu, Saudara Kisko. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, gimana nih Mas Kisko? Apakah mau memberi tanggapan kembali nih? Kayaknya diskusi kita kali ini makin seru aja nih. Atau yang lain boleh nih dari kelas A, B, C. Ayo langsung aja, nggak apa-apa bilang.
yang mau menanggapi? Ya, Mas Kisko gimana jawabannya atas tanggapan tadi dari Mas Ilhan? Iya, sepertinya Mas Kisko terganggu koneksinya ya. Baik, mungkin segitu aja ya yang bisa kami. Oke, ternyata sudah tersambung kembali. Ya, terima kasih nih untuk hari ini kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk masa depan kita semua. Mungkin saya sebagai moderator ingin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Naya. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompok chapter 11. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok chapter 11 ini, berakhir pula sesi tanya jawab untuk kelas C. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bina. Baik, terima kasih untuk kelas C dan Naya. Selanjutnya bisa langsung dimulai dari kelompok 10 kelas B. Untuk kelompok 10 apa udah siap? Sudah, Dian, sudah. Baik, terima kasih kepada Sabrina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin membuka sesi tanya jawab. Sistemnya masih sama seperti kemarin, di mana saya akan memilih 5 pertanyaan tercepat dan menjawab semua pertanyaan. Dan semua pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Wah, sudah langsung banyak ya pertanyaannya. Baik, kita mulai saja dari Diana Puspitasari. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya mau tanya nih, di video tuh kalau nggak salah dijelaskan mengenai beberapa teori ya. Di antara teori-teori yang dijelaskan itu, salah satunya adalah teori 2 faktor dan juga teori hierarki kebutuhan. Nah, ada nggak sih keterkaitan di antara kedua teori tersebut, dan kalau ada, itu keterkaitannya seperti apa? Itu aja, terima kasih. Baik, Diana, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kalisa dipersilahkan. Terima kasih Aisyah. Perkenalkan, saya Kalisa Zahro, kelas B dari kelompok 14 chapter 14. Saya ingin bertanya, jika pada awal masuk perusahaan, kalian sudah diberitahukan nih bahwa gaji kalian tuh 3 juta, di mana kita semua tuh tahu bahwa gaji UMR Jakarta tuh 4.276.349 rupiah, sesuai aturan pemerintah. Lalu, perusahaan menjanjikan kenaikan gaji setelah kalian bekerja di sana sebagai motivasi agar kalian bekerja dengan baik dan memenuhi target perusahaan. Tapi pada kenyataannya, perusahaan tetap menggaji 3 juta. Apakah yang sebaiknya kalian lakukan? Akan membawa ke jalur hukum atau kalian akan diam saja menerima? Soalnya kan nyari kerjaan susah. Terima kasih. Ya, terima kasih Kalisa. Selanjutnya, Dinda. Silakan. Oke, izin bertanya ya. Di video tadi yang telah diupload disebutkan bahwa perusahaan selalu berusaha untuk memastikan kinerja karyawan itu kayak gimana. Nah, masing-masing tahun menerima kenaikan presentasi upah yang tertinggi. Nah, bagaimana sih perusahaan memastikan kinerja karyawan tersebut? Terima kasih. Terima kasih kembali, Dinda. Selanjutnya, Rahma dipersilakan. Terima kasih Eva atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Khaironisa dari kelompok 2. Saat presentasi, kelompok 10 sempat mengungkit tentang reinforcement theory, baik yang positif maupun negatif. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara perusahaan menerapkan reinforcement theory positif dan negatif, dan apa yang terjadi apabila perusahaan hanya menerapkan salah satu reinforcement theory saja. Terima kasih. Terima kasih kembali, Rahma. Nah, selanjutnya boleh nih kan? Terima kasih Aifa. Di video presentasi itu ada teori X, Y, dan Z. Perbedaan dari 3 teori tersebut apa aja? Baik, terima kasih Niken. Mohon maaf sebelumnya Dwi, karena kami dibatasi oleh 5 pertanyaan, jadi kami belum bisa menjawab pertanyaan kamu terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, 5 pertanyaan sudah kami dapatkan.
Sesi pertanyaan akan kami tutup dan akan kami buka dengan sesi menjawab. Tapi sebelumnya mohon maaf karena kami ingin meminta waktunya sebentar untuk mendiskusikan dengan kelompok kami. Teman-teman, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Jadi pertama-tama kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari Diana yang akan dijawab oleh Amanda. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Aifa. Di sini saya Amanda Safira Putri dari kelompok chapter 10 ingin menjawab atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Diana tadi. Tadi Diana itu nanya, kalau nggak salah, mengenai apakah ada keterkaitan antara teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg dan juga teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat, jika teori Herzberg ini kita hubungkan dengan teori Maslow, di teori Herzberg ini sendiri kan terdapat hygiene factors ya, atau faktor hygiene. Nah, umumnya itu hygiene factors ini yang ada pada teori Herzberg itu sesuai dengan kebutuhan dasar teori Maslow gitu. Contohnya kayak seperti job security pada hygiene factors yang sesuai dengan safety needs yang ada pada teori Maslow. Terus dengan demikian hal ini menunjukkan jika hygiene factors ini memadai, maka perusahaan itu dianggap telah memenuhi kebutuhan dasar para karyawan dan akan mencegah ketidakpuasan karyawan karena karyawan akan merasa termotivasi untuk mencapai kelas kebutuhan yang lebih tinggi lagi gitu. Selain itu, terdapat juga motivational factors pada teori dua faktor Herzberg yang dimana umumnya sesuai dengan kebutuhan hierarki Maslow yang lebih ambisius gitu. Contohnya recognition atau penghargaan pada motivational factors yang sesuai dengan esteem needs pada teori Maslow. Nah, dengan hal itu dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan memotivasi mereka untuk menjadi lebih produktif pada perusahaan gitu. Apakah jawabannya sudah cukup, Diana? Cukup sekali ya, Amanda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab dari pertanyaannya Kalisa yang akan dijawab oleh Lintang Ayu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halisa. Ini kalau dari pendapat saya aja, jadi lebih baik sepertinya coba bicara secara langsung dulu dengan atasannya terkait masalah tersebut. Nggak bisa langsung bawa ke jalur hukum gitu. Karena ya itu kan masalahnya masih lingkupnya kan masih antara masalah dia pribadi dengan perusahaan. Belum mencakup ke seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, mungkin setelah ada omongan dengan atasan, maka bisa aja ternyata atasannya mengatakan bahwa sebenarnya kinerja dia tuh nggak optimal, nggak maksimal lah gitu. Nah, tapi dia udah merasa menganggap bahwa dirinya udah melakukan yang terbaik. Soalnya balik lagi ke poin utama ya yang dimana tuh atasan atau supervisor ini kan emang tugasnya mengawasi dan menilai kinerja dari si pekerja ini kan. Nah, jadi pasti si atasan ini atau supervisor ini tahu banget tentang si pekerja ini gitu, makanya dia bisa netapin keputusan kayak gitu. Pasti kan atasan juga ketika membuat keputusan tersebut kan juga melihat dan menilai lagi dari kinerja karyawan tersebut. Udah segitu aja. Kira-kira gimana Halisa? Apakah udah cukup? Sudah cukup. Makasih Lintang. Oke. Baik, untuk pertanyaan dari Rahma sendiri akan saya jawab. Jadi tadi pertanyaan Rahma, bagaimana cara perusahaan menerapkan reinforcement teori positif dan negatif, dan apa yang terjadi apabila perusahaan hanya menerapkan satu reinforcement teori saja. Nah, jadi seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, bahwa positive reinforcement itu dipakai saat ada hasil penjualan pada akhir tahun biasanya melebihi target, yang didapatkan biasanya mendapatkan reward berupa tunjangan bonus, ataupun kenaikan pangkat. Sedangkan negative reinforcement biasa dipakai saat kinerja karyawan kurang bagus, yakni diberikan punishment yang dimulai dari teguran terlebih dahulu, lalu SP atau surat peringatan, atau selanjutnya yang fatalnya lagi PHK. Lalu yang akan terjadi apabila perusahaan hanya menerapkan satu reinforcement saja. Sebenarnya ini bisa kita bayangkan kemungkinan akan terjadi jika jika perusahaan menerapkan positive reinforcement saja.
Hal itu bisa kalian bayangkan jika kalian melakukan kesalahan, hal itu tidak akan ditegur, tidak akan diapa-apain lah sama perusahaan atau supervisor kalian. Dan akibatnya karyawan itu akan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, sehingga kinerja karyawan ataupun perusahaan akan memburuk pula. Selain itu, timbul demotivasi dalam kinerja, karena mau kalian kinerjanya baik atau asal-asalan pun, kalian nggak akan mendapatkan punishment atas perilaku kalian tersebut. Hal ini berlaku dengan perusahaan yang memberlakukan sistem negative reinforcement saja. Ini kondisi di mana kalian melakukan kesalahan, kalian akan ditegur, dimarahi, namun kalian nggak akan jika kalian kinerjanya baik, kalian tidak akan mendapatkan reward apapun dari perusahaan. Jadi kalian merasa nggak sih kalau misalnya kinerja kalian tuh kayak dianggap B aja atau nggak ada apa-apanya lah sama perusahaan. Dan itu akan menimbulkan demotivasi dari karyawannya juga. Tuh. Jadi teman-teman, kesimpulannya positif ataupun negative reinforcement itu harus sama-sama diberlakukan agar menimbulkan keseimbangan dalam perusahaan itu tersendiri. Gimana Rahma, apakah terjawab? Terjawab, terima kasih Aifa. Baik. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan dari Niken oleh Hana. Hana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aifa. Di sini saya Hana Nur Aini dari kelompok chapter 10 akan menjawab pertanyaan dari Niken, di mana pertanyaan itu tadi perbedaan dari teori X, teori Y, dan juga teori Z. Perbedaan dari teori-teori ini bisa dikatakan cukup jelas, di mana terutama bagi teori X sama teori Y. Di mana teori X, teori Y ini mereka teori yang berkebalikan. Di dalam teori X, pekerja itu diasumsikan sebagai pekerja yang tidak suka bekerja, pekerja yang malas-malasan. Nah, untuk memotivasi pekerja tersebut, supervisor itu harus menggunakan cara yang cukup keras terhadap pekerja tersebut dengan mengontrol, mengawasi, juga memberikan arahan secara ketat terhadap pekerja tersebut supaya pekerja tersebut itu lebih sadar akan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, sedangkan untuk teori Y sendiri, teori Y itu pekerja merupakan pekerja yang memiliki ambisi yang besar. Mereka itu mau mendapatkan tanggung jawab yang lebih, mereka mau menjadi bagian penting di perusahaan tersebut. Nah, di dalam teori X ini, supervisor itu untuk memotivasi pekerja harus memberikan tanggung jawab lebih terhadap pekerja tersebut, supaya pekerja tersebut itu bisa merasa puas akan pekerjaannya dan juga lebih termotivasi. Sedangkan untuk teori Z sendiri, teori Z ini merupakan teori yang berdasarkan pada style manajemen negara Jepang, di mana di style manajemen Jepang itu dia memperbolehkan pekerja untuk ikut dalam membuat keputusan. Jadi pekerja itu menjadi ikut membuat keputusan, ikut bekerja secara langsung dalam perusahaan tersebut. Nah, di teori Z ini perusahaan juga sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan karyawan akan emosional, terus juga cara bersosialisasi, supaya karyawan itu bisa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Bagaimana nih Ken, apakah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Hana. Iya. Saya kembalikan lagi kepada Aifa. Oke, udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari Dinda yang akan dijawab oleh Najwa. Najwa, dipersilakan. Baik, Aifa, terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Saudaherana dari kelompok chapter 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda yang tadi kalau nggak salah itu disebutkan bahwa perusahaan berusaha untuk memastikan karyawannya dengan kinerja tertinggi masing-masing tahun menerima kenaikan persentase upah. Nah, bagaimana cara perusahaan dapat memastikan karyawan tersebut? Jadi menurut kami cara memastiinnya paling utama itu dengan mengawasi kinerja dari karyawan. Nah, ini tuh balik lagi ke konsep awal yang udah dijelaskan di video kami, bahwa setiap karyawan itu di posisi pekerjaan tuh memiliki atasan yang kita sebut dengan supervisor. Nah, apabila supervisor itu mengawasi karyawannya, maka supervisor dapat mengetahui mana nih karyawan yang mempunyai motivasi paling tinggi, mana karyawan yang kinerjanya paling baik. Nah, setelah itu,
supervisor ini menawarkan 3 program kompensasi. Yang pertama ada merit system. Kalau merit system itu hanya beberapa karyawan saja yang mempunyai kinerja baik yang dapat kenaikan upah. Lalu yang kedua ada lagi across the board. Kalau across the board itu hampir semua karyawan rata-rata dapat kenaikan upah. Dan yang program yang ketiga ada yang namanya rencana insentif atau insentif program, di mana karyawan yang dapat kenaikan upah itu hanya karyawan yang memenuhi atau mencapai target atau sasaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu aja jawabannya. Apakah sudah terjawab, Dinda? Sudah terjawab cukup. Makasih ya, Najwa. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke Aifa. Baik teman-teman, sepertinya semua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanya sudah terjawab dengan baik ya oleh kelompok kami. Jadi sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berpartisipasi pada sesi tanya jawab kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sabrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 10. Selanjutnya bisa langsung dimulai sama kelompok 11. Untuk kelompok 11, apakah udah siap? Ya, Oh, baik. kelompok 11. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irul Muslim. Di sini saya sebagai moderator pada sesi ini di kelompok 11. Sebelumnya, teman-teman sudah membaca materi dari kelompok 11 kan pastinya. Nah, jika seandainya teman-teman semua ada yang ingin dirasa ingin bertanya atau ada materi yang kurang paham gitu, boleh bagi teman-teman yang mau bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Ya. Jangan dulu diturunin ya itunya fitur raise hand. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti saya akan pilih pertanyaan dari kalian yang tercepat ya. Maksimal ini 5 pertanyaan kan ya. Jadi yang kurang cepat nanti kemungkinan belum bisa dijawab gitu terjawab. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti kami dari kelompok 11 minta waktu untuk mendiskusikan dari pertanyaan ini. Baik, yang pertama dari Abraham Liu Darmawan ya. Ya, dipersilakan Abraham. Oke, thank you Irwam. Perkenalkan saya Abraham ingin bertanya. Misal dalam pengrekrutan karyawan itu posisi yang ditawarkan termasuk dalam tenaga kerja khusus. Bagaimana suatu perusahaan menilai bahwa orang ini benar-benar ahli? Thank you. Ya, baik Abraham, pertanyaan kamu ditampung dulu ya. Kemudian ada dari Abimanyu Pratama ya. Silakan Abimanyu. Oke, makasih sebelumnya. Saya mau nanya nih, kan ada di dalam video yang ada di YouTube tuh labor unions atau serikat pekerja ya. Pertanyaannya itu, kenapa sih diperlukan adanya serikat pekerja atau labor union dalam suatu perusahaan? Kira-kira dampak baik apa yang diberikan oleh serikat pekerja itu kepada pihak internal dari perusahaan itu sendiri? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada dari Fajar Asidik. Silakan Fajar. Oke, terima kasih moderator. Saya mau tanya, tadi kan di video itu ada pembahasan tentang union labor. Di situ diberi contoh undang-undang yang mengatur, tapi di Amerika. Nah, di Indonesia sendiri ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang union labor? Terima kasih. Maaf Fajar, sebelumnya suaranya agak keputus. Boleh diulangi nggak? Kan tadi di video pembahasan itu ada pembahasan tentang union labor. Di situ dikasih contoh undang-undang yang mengatur tapi di Amerika. Nah, di Indonesia sendiri ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang union labor? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga, Fajar. Selanjutnya ada Rahma Khairunisa. Silakan Rahma. Baik, terima kasih. Saat presentasi, kelompok 11 sempat menyinggung nih tentang requisite sebagai additional privilege untuk para pekerja. Pertanyaan saya adalah, dari mana perusahaan memperoleh dana untuk memberikan requisite untuk para pekerja, dan keuntungan apa saja yang akan perusahaan dapatkan apabila memberikan requisite tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Rahma. Satu lagi kan ya,
Silakan dari Hana Nuraini. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Nuraini. Saya izin bertanya, dalam video presentasi kan dijelaskan ada proses rekrutmen itu ada dua, yaitu dari internal sama eksternal. Nah, yang mau saya tanyakan itu, dalam proses rekrutmen internal, ada nggak sih kriteria khusus bagi karyawan untuk bisa dapetin promosi dari perusahaan, dan juga apa saja yang harus disiapkan atau ditingkatkan oleh pekerja untuk mendapatkan promosi tersebut? Ya, baik. Hana, terima kasih. Teman-teman, mohon minta waktunya sebentar ya. Kami dari kelompok 11 ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Setelah kami diskusikan pertanyaan-pertanyaan dari kalian, mungkin boleh dari kelompok 11 untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Adi Putra, izin menjawab pertanyaan Abraham Liu Darmadi. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Tadi Abraham bertanya, jika suatu tenaga kerja khusus ingin melamar, bagaimana cara perusahaan menilai orang ini benar-benar ahli atau tidak? Dalam proses perekrutan, dalam proses perekrutan itu ada namanya proses screening, yaitu kayak memfilter orang-orang yang ingin masuk ke dalam perusahaan. Kalau untuk tenaga ahli, itu lebih dinilai dari kemampuan, pertama kemampuan, dari tes tentu, terus dari pengalaman, sertifikat, serta referensi dari para ahli yang ada di perusahaan itu. Jadi misalnya ada suatu pekerja yang ingin melamar sebagai divisi IT. Pekerja itu akan dites, diinterview, lalu para ahli di perusahaan itu akan dimintai saran untuk merekrut orang ini atau tidak. Jadi lebih ketat gitu dah kalau untuk tenaga profesional. Seperti itu, Bram. Oke, thank you, Tang. Ya, boleh mungkin teman-teman kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh siapa tadi yang nanya pertanyaan nomor 2? Yang kenapa labor union diperlukan dan itu pertanyaan dari Abi. Oh, Abi Mayu. Oke. Karena untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan dampaknya adalah kesejahteraan untuk seluruh anggota. Apakah sudah cukup terjawab, Abimayu?
Oke, sudah cukup. Makasih ya. Iya, sama-sama Bimo. Iya boleh teman-teman kelompok 11 juga untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Asidik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan dan perlindungan hak berserikat tersebut, supaya pada waktu yang sama dapat diciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis, dinamis dan berkelanjutan, serta seimbang dan berkeadilan. Apakah jawabannya sudah tercukupi Fajar? Sudah, terima kasih Rizky. Ya. Ya, baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan keempat dari Rahma Khairunisa. Pertanyaannya itu, maksudnya dari mana perusahaan memperoleh dana untuk memberikan perkuisitas untuk para pekerja dan keuntungan apa saja yang akan perusahaan dapatkan apabila memberikan perkuisitas tersebut. Yang pertama, perusahaan mempunyai dana untuk memberikan perkuisitas kepada para pekerja atau karyawan itu yang pasti dari keuntungan hasil penjualan perusahaan. Kemudian apa saja sih dampak positifnya dari sebuah perusahaan memberikan perkuisitas kepada para karyawan tersebut? Yang pertama pasti hal itu bisa meningkatkan loyalitas karyawan. Kemudian bisa juga mendorong kinerja yang lebih baik. Jadi karena perkuisitas kan ini sama aja kayak benefit gitu kan, benefit atau keuntungan yang didapatkan karyawan dari perusahaan itu. Dengan adanya perkuisitas yang menarik dari sebuah perusahaan, maka diharapkan hal ini bisa mendorong kinerja bagi karyawan untuk lebih baik lagi gitu. Kemudian yang ketiga bisa meningkatkan daya tarik perusahaan. Sebuah perusahaan yang memberikan benefit yang banyak atau perkuisitas kepada para karyawan juga akan menimbulkan citra baik bagi perusahaan, sehingga banyak di luar sana yang akan memburu perusahaan tersebut untuk mendaftar atau melamar di dalam sebuah perusahaan tersebut. Baik, apakah hal itu sudah terjawab, Rahma Hirunisa? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan kelima, silakan. Maksudnya jawaban dari pertanyaan kelima, silakan. Di sini saya Muhammad Farid Sigit Ramadan ingin menjawab pertanyaan nomor 5 dari Hana. Rekrutmen internal, kriteria khusus bagi karyawan, dan apa yang harus dilakukan pekerja untuk mendapat promosi. Jawabannya adalah, untuk mendapatkan promosi, biasanya seseorang karyawan memenuhi syarat dalam promosi, yaitu karyawan yang loyal dan berintegritas, kreatif dan inisiatif, nilai lebih dari karyawan lain, bisa memberikan solusi, bukan hanya komplain, mau berbagi ilmu, profesional dalam bekerja, dan lamanya waktu bekerja. Itu jawaban nomor 5. Apakah sudah jelas untuk Hana? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, karena sesi bertanya dan menjawab sudah selesai. Sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 11. Selanjutnya akan dilanjut oleh kelas A. Dipersilakan untuk Naya. Oke, terima kasih Sabrina dan kelas B. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab dari kelas A dipersilakan untuk kelompok 3 untuk membuka sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 3 membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Yang ingin bertanya raise hand ya. Lima pertanyaan. Baik, untuk yang bertanya kepada Anissa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari kelas manajemen A, ingin bertanya kepada kelompok 3. Kan dijelaskan di dalam materi mengenai Maslow Hierarchy of Need, dijelaskan bahwa kebutuhan dibagi menjadi 5 tingkat, dan jika salah satu kebutuhan terpenuhi, maka akan memotivasi seseorang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Yang ingin saya tanyakan, jika kita telah memenuhi kebutuhan hingga tingkat tertinggi, apakah kita tidak akan memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu lagi? Dan apa yang harus dilakukan agar seseorang dapat terus termotivasi meskipun mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Diva dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aprilian dari kelas A, ingin bertanya. Nah, dari sekian banyak teori motivasi yang udah dijelaskan oleh kelompok 3, ada nggak sih jenis motivasi yang ideal untuk tiap perusahaan itu berbeda-beda tergantung jenis perusahaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Diva atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Sabrina dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Naomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Ardianti dari kelompok 5 ingin bertanya. Kan ada 6 teori, motivasi yang dijelaskan oleh kelompok 3. Jika kalian mendirikan perusahaan dan mendapatkan karyawan yang introvert, teori apa sih yang kalian pakai untuk memotivasi karyawan tersebut? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabrina pertanyaannya. Selanjutnya Nisa Mawarni, kepada Nisa Mawarni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Mawarni dari kelompok 8, izin bertanya. Motivasi karyawan kan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kalau kinerja karyawan meningkat, maka hal ini menguntungkan bagi perusahaan. Tapi ada nggak sih dampak negatif atau kerugian bagi perusahaan jika melakukan suatu motivasi tertentu? Misalnya kayak sering memberikan bonus kepada karyawan, apakah mengurangi pendapatan perusahaan? Jika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nisa atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Juliana Balkis dipersilakan. Maaf Juliana, suaranya tidak keluar. Mungkin untuk Juliana bisa di chat aja kali. Di room chat pertanyaannya. Tes. Sorry, masuk nggak suaranya? Masuk Juliana.
Oke, maaf ya, aku ulang pertanyaannya. Oke, dari materi yang udah dijelasin sama kelompok 3 tadi, ada banyak teori tentang motivasi buat karyawan, mulai dari Hampton Study sampai reinforcement theory kan. Dari teori-teori itu, ada nggak sih yang sekiranya udah diterapin di perusahaan real yang ada di Indonesia? Terus, kalau kalian jadi petinggi di suatu perusahaan, kira-kira teori mana yang bakal digunain untuk memotivasi karyawannya? Dan kira-kira apa alasannya sih? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Juliana. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk penjelasannya, beri kami waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan saya Muhammad Alvin Radensyah ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Salsabila. Pertanyaannya yaitu, jika kita telah memenuhi kebutuhan hingga tingkat tertinggi, apakah kita tidak akan memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu lagi? Dan apa yang harus dilakukan agar seseorang dapat terus termotivasi meskipun mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan? Jawabannya itu tidak. Karena jika kita telah mencapai tingkat tertinggi dari teori hierarki Maslow, berarti kita telah memenuhi kebutuhan yang paling sulit untuk dikejar. Karena sesuai dengan teori hierarki Maslow, tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis, seperti sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan seperti keamanan kerja. Begitupun seterusnya hingga tingkat hierarki yang paling tinggi. Di mana tingkat tertinggi dari teori hierarki Maslow adalah aktualisasi diri. Seperti misalnya seseorang telah sukses atau berhasil menjalankan suatu bisnis. Dalam hal ini kita pasti ingin mengulangi hal yang sama tersebut, yakni kesuksesan dalam menjalankan suatu bisnis lainnya. Maka motivasi juga akan selalu muncul, tidak sebatas setelah mencapai satu kesuksesan saja. Kalau untuk caranya itu, balik lagi ke individunya. Karena jika seseorang telah sukses, misalnya telah sukses di bidang manufaktur, maka orang tersebut pasti ingin melanjutkan mencoba yang di bidang yang lain, misalnya di bidang jasa. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah jawaban Alvin memuaskan, Anissa? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Selanjutnya, kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra dari kelompok chapter 10 ingin menjawab pertanyaan dari Juliana Baptis. Tadi pertanyaannya, contoh perusahaan di Indonesia yang menggunakan teori apa dari ketujuh teori yang sudah disampaikan di PPT. Contohnya PT Pertamina. Mereka gunain teori Maslow Hierarchy of Needs, di mana kebutuhan dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama, Physiological Needs. PT Pertamina memberikan karyawannya berupa tempat tinggal sewa yang ditentukan oleh perusahaan. Bisa naik ke tingkat selanjutnya, Safety Needs-nya. Mereka memberikan jam sostek, yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Naik ke tingkat selanjutnya lagi, Social Needs-nya. Mereka ada serikat pekerja PT Pertamina. Yang keempat ada Esteem Needs-nya. Ada yang namanya masa bebas sebelum pensiun. Dan mereka tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Masa ini disebut juga sebagai masa prapurna karya. Naik lagi ke tingkat yang paling atas, self-actualization, itu adanya masa pelatihan yang dilakukan perusahaan agar maksimal di pekerjaannya. Terus kalau kita punya perusahaan, pakai teori yang mana? Kalau menurut saya sendiri, saya akan memakai teori Maslow Hierarchy of Needs juga. Teori Maslow sendiri kan menjelaskan kebutuhan dasar yang ada di setiap individu. Dan pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi menurut saya ini teori yang tepat untuk diterapin di perusahaan juga agar karyawan merasa puas bekerja di perusahaannya. Cukup itu saja jawaban dari pertanyaan Jubal. Gimana Jubal? Jawab. Baik, terima kasih banyak Aditya untuk jawabannya. Terima kasih juga. baik, terima kasih. Selanjutnya kepada April. Ya, perkenalkan nama saya Aprilia Zahra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa Mawarni.
Jadi pertanyaannya itu adalah apakah perusahaan mengalami kerugian dengan melakukan motivasi terhadap karyawannya. Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan itu sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh perusahaan itu sendiri. Apakah kebijakan yang diambil itu akan memberikan keuntungan atau justru merugikan. Maka dari itu biasanya bila perusahaan mengambil kebijakan untuk memotivasi karyawan, berarti itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri karena dengan kinerja kinerja pekerjanya yang meningkat, maka akan meningkat pula kinerja perusahaan dan akan menghasilkan keuntungan. Misalnya saja perusahaan itu menerapkan minimal penjualan bagi setiap karyawan itu dua produk. Habis itu perusahaan juga menerapkan apabila karyawan dapat menjual sebesar 10 produk, maka akan mendapatkan bonus sebesar 50.000. Maka dari itu apabila satu karyawan itu berhasil menjual sebesar 10 produk, maka di situ perusahaan akan mengalami keuntungan karena menjual lebih banyak produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dari bonusnya itu didapat dari keuntungan penjualan yang berlebih itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Sabrina, saya sendiri yang akan menjawab motivasi untuk orang introvert atau pendiam, orang yang menarik dirinya sendiri dari hiruk-pikuk kehidupan adalah jadilah diri sendiri, lihatlah dirimu secara utuh, kembangkan rasa percaya diri, jangan takut akan salah. Alasannya yaitu karena banyak orang introvert yang memilih menjadi orang lain agar diterima di lingkungannya, padahal dia merasa lelah luar biasa. Sebaiknya jadilah diri sendiri dan berlakulah natural seperti seharusnya. Terkadang orang yang menyamakan orang introvert dengan pemalu, padahal keduanya berbeda. Lihatlah diri secara utuh bahwa tidak ada yang salah menjadi seorang introvert. Orang yang memiliki keunikan masing-masing tak pernah merasa berbeda sebagai orang introvert. Baik, apakah penjelasan saya memuaskan, Sabrina? Udah cukup memuaskan. Terima kasih, Naomi. Terima kasih, Sabrina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Diva Apriliani yang di mana tadi pertanyaan itu dari sekian banyak teori motivasi, apakah jenis motivasi yang ideal untuk tiap perusahaan, apakah berbeda-beda tergantung jenis perusahaannya? Kalau menurut saya untuk jenis teori motivasinya itu tidak ada yang beda karena di setiap perusahaan biasanya tergantung di mana kebutuhan si karyawannya dan bagaimana lingkungan perusahaan tersebut. Seperti misalkan untuk karyawan, biasanya karyawan tuh ada yang termotivasi jika diberikan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga karyawan yang hanya membutuhkan semangat dari pimpinannya. Itu aja sih menurut saya, Diva. Oke, terima kasih jawabannya, Ilham. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih semua atas waktunya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ega. Oke, terima kasih Naomi. Mungkin selanjutnya kita bisa next ke kelompok 4. Dipersilakan untuk membuka sesi tanya jawabnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Audifantan Zahra Filbi selaku moderator dari kelompok 4. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan dan jangan lupa untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Terima kasih.
Oke, jadi udah ada 4 penanya ya. Yang pertama, saya persilakan Ega untuk bertanya. Oke, terima kasih Audi. Pertanyaan saya, ketika proses perekrutan, terutama dalam penyeleksian pelamar, hal apa yang sangat diperhatikan oleh perusahaan dalam menilai rekruter itu? Dan mungkin apakah ada saran dari para pemateri kiranya hal apa nih yang harus dipersiapkan oleh para pelamar? Terima kasih. Baik, terima kasih Ega atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan Eka untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silviana Eka Saputri. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana tanggapan kalian jika ada pelamar kerja yang menggunakan orang dalam? Lalu bagaimana juga caranya untuk mengurangi bahkan menghentikan hal ini agar terciptanya para pekerja yang memang berkompeten, bukan hanya sekedar kenalan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Eka atas pertanyaannya. Saya lanjutkan, Adit boleh bertanya. Terima kasih Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra dari kelompok chapter 10 ingin bertanya, misal kalian punya perusahaan dan punya karyawan yang merasa dia didiskriminasi di perusahaan kalian, apa yang bakal kalian lakukan untuk mengatasi itu yang mungkin saja nantinya akan merusak citra perusahaan, bahkan bisa beresiko masuk ke jalur hukum karena sudah melakukan diskriminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Adit atas pertanyaannya. Selanjutnya April boleh bertanya. Baik, terima kasih Audi. Perkenalkan saya Aprilia Zahra dari kelompok chapter 10. Ingin bertanya, di penjelasan yang sudah dijelaskan di YouTube itu kan ada hukum federal. Adakah undang-undang di Indonesia yang serupa dengan Age Discrimination in Employment Act? Kemudian di Indonesia sendiri kan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, justru di usia 40 tahun ke bawah itu kan memiliki persentase pekerja lebih rendah dibandingkan usia 40 tahun ke atas. Nah, berdasarkan hal itu, apakah di Indonesia itu diperlukan Age Discrimination in Employment Act? Terima kasih. Baik, April, terima kasih atas pertanyaan Anda. Kalau gitu, kita keep dulu 4 penanya ini ya. Kepada teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya, dan mohon beri waktu kami sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Fitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ega terkait dengan pertanyaan ketika proses perekrutan, terutama dalam penyeleksian pelamar, hal apa yang akan diperhatikan oleh perusahaan dalam menilai rekruter, dan apakah ada saran dari penyaji kiranya hal-hal apa yang harus dipersiapkan dengan matang oleh para pelamar. Menurut saya, ketika perusahaan ingin merekrut seseorang itu tentunya kita harus mempunyai sesuai dengan prinsip dari rekruternya sendiri. Nah, maksudnya itu seperti perekrutan karyawan itu harus sesuai dengan kebutuhan si posisi yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Maka dari itu biasanya perusahaan itu perlu membuat analisis pekerjaan, terus membuat deskripsi pekerjaan serta spesifikasinya, agar lebih mempermudah ketika merekrut seseorang karyawan. Nah, kemudian juga perusahaan harus melihat dari segi kompetensinya, karakter, experience yang pernah dilakukan oleh si pelamar tersebut, serta antusiasme dari pelamar tersebut ketika ingin melamar di perusahaan. Nah, mungkin saran dari saya untuk pelamar adalah
pelamar mungkin harus memiliki niat dan tekad yang kuat ketika ingin melamarkan diri di perusahaan. Terus yang kedua, belajar lebih mengenali diri sendiri, apakah kelemahan serta kelebihan yang dimiliki oleh si pelamar. Terus yang ketiga, membuat personal branding. Tujuan dari personal branding ini sendiri adalah memahami dan mengkomunikasikan apa yang si pelamar perjuangkan nih untuk melamar di perusahaan, serta manfaat yang kita tawarkan tuh kepada perusahaan untuk perusahaan merekrut kita menjadi karyawan tuh apa sih kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu mencari tahu informasi yang lebih banyak lagi terkait perusahaan yang ingin dilamar. Serta yang terakhir itu teliti dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat akan melamar. Karena dokumen-dokumen itu sangat penting ya bagi perusahaan untuk mengetahui referensi-referensi serta kemampuan-kemampuan apa sih yang kita miliki. Seperti itu. Mungkin apakah sudah terjawab? Ega? Baik, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adit. Jadi kalau kita jadi manajer, kemungkinan terbesar langkah yang akan kita ambil adalah melakukan pendekatan personal kepada karyawan tersebut, lalu mencari solusi secara persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan sesuai jalur hukum. Jika negosiasi atau pembicaraan tersebut tidak berhasil, maka perlu dilakukan juga pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap sangkaan dari adanya diskriminasi tersebut. Begitu saja sih jawabannya dari saya. Apakah sudah cukup, Adit? Cukup, Audi. Terima kasih. Baik. Saya Rizky Liansyah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Eka. Bagaimana tanggapan kalian jika ada pelamar kerja yang menggunakan sistem orang dalam atau bisa disebut nepotisme? Pendapat saya itu saya sangat tidak setuju jika nepotisme terus terjadi, karena hal ini dapat merugikan dan berdampak buruk bagi perekonomian. Nepotisme dapat melemahkan fondasi perusahaan dan kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Lalu, bagaimana caranya untuk mengurangi bahkan menghentikan hal ini agar terciptanya para pekerja yang memang berkompeten dan bukan hanya sekedar kenalan saja. Yang pertama itu dengan cara memperketat penyeleksian pelamar. Tujuannya ini agar kita dapat menilai pelamar mana yang memiliki potensi lebih tinggi atau lebih baik dari pelamar-pelamar yang lainnya. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi kompetensi. Tujuannya agar kita dapat mengetahui kemampuan dan kualifikasinya untuk menempati posisi yang akan dilamarnya. Lalu menilai pelamar secara objektif. Lalu selanjutnya itu pertimbangkan keuntungan jika merekrut kerabat. Sebenarnya ada beberapa keuntungan jika kita merekrut keluarga dari seorang karyawan yang sudah bekerja di perusahaan kita. Yang pertama itu menghemat pengeluaran untuk rekrutmen, lalu yang kedua itu employee retention rate-nya akan jauh lebih tinggi. Lalu yang terakhir bisa didiskusikan dengan HRD atau manajer lain, tujuannya agar dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan dan tidak merugikan bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat. Segitu saja penjelasannya. Apakah terjawab pertanyaan dari Eka? Baik, terima kasih Gio. Terjawab sekali, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahit Fauzinika ingin menjawab pertanyaan dari Aprilia Jara. Pertanyaannya, di hukum federal, adakah undang-undang di Indonesia yang serupa dengan Age Discrimination in Employed Act? Dan di Indonesia berdasarkan data dari BPS, justru di usia 40 tahun ke bawah memiliki presentase pekerja lebih rendah dibandingkan usia 40 tahun ke atas. Berdasarkan hal itu, apakah Age Discrimination in Employment Act diperlukan di Indonesia? Kalau untuk sekarang yang saya ketahui di Indonesia belum ada undang-undangnya yang serupa dengan Age Discrimination in Employed Act. Lalu berdasarkan kasus yang dipaparkan oleh April tadi, menurut saya terlepas dari banyaknya tindakan pekerja yang berusia 40 tahun ke bawah, adanya undang-undang tersebut memang diperlukan di Indonesia untuk melindungi paham terkait diskriminasi terhadap usia 40 tahun lebih atau ke atas. Mungkin sekian, apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Aprilia? Cukup? Cukup, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan tadi baru 4 orang nih yang bertanya. Boleh nih satu lagi dari Siti Maila Faizanaumi untuk bertanya. Baik, terima kasih Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maila Faizanaumi. Izin bertanya kepada kelompok Audi, mengapa tes psikologi sangat penting dalam seleksi penerimaan karyawan? Mengapa manusia dianggap SDM yang penting dalam suatu perusahaan dan apa saja kendala dalam pengadaan tenaga kerja? Makasih. Oke, terima kasih Naomi atas pertanyaannya. Tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih untuk kelas A atas sesi tanya jawabnya. Mungkin segitu aja. Sabina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Putri. Izin menjawab pertanyaan Siti Maila, yaitu tentang mengapa tes psikologi sangat penting dalam seleksi penerimaan karyawan. Lalu, mengapa manusia dianggap SDM yang penting dalam suatu perusahaan, dan apa saja kendala dalam pengadaan tenaga kerja? Untuk pertanyaan yang pertama itu, dengan tes psikologi memudahkan perusahaan untuk mengenal para calon karyawannya, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan karakteristik calon karyawannya dengan kebutuhan dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Selain itu, tes psikologi atau pemeriksaan psikologi juga membantu perusahaan untuk memprediksi performa kerja calon karyawan. Dengan diadakannya tes psikologis ini, perusahaan tidak hanya memperoleh data berupa kemampuan individu, melainkan juga potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaan tes psikologi atau psikotes menjadi salah satu dari serangkaian proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan untuk suatu perusahaan. Yang pertanyaan kedua, untuk jawaban pertanyaan kedua itu, yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya, meski sumber daya yang lain telah dipenuhi. Dan untuk jawaban yang terakhir,
kendala dalam pengadaan tenaga kerja, yaitu yang pertama ada kualifikasi pelamar tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, perusahaan mengalami kesulitan mencari karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Yang ketiga, kurangnya sarana laporan kerja bagi tenaga kerja. Yang keempat, upah yang berkurang. Dan yang kelima, semangat bekerja yang kurang. Sekian untuk jawabannya. Apakah terjawab, Siti Maila? Terjawab, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah bertanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan sekian sesi tanya jawab dari kelas A. Mungkin saya kembalikan kepada Sabrina. Terima kasih untuk kelas A dan C dan teman-teman semua yang udah berpartisipasi untuk nanya dan menjawab pertanyaan pada hari ini. Mohon maaf tadi ada kendala. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diboleh.